Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhofifa dan rekan kelompok saya Muhammad Helmi Fauzi. Kami mahasiswa dari program studi S1 Manajemen. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Mauli, C. Simorangkir, SEMM. Kelompok 10, kelompok kami beranggotakan Adistia Zahra, Muhammad Helmi Fauzi, Siti Nurhofifa, Dona Fadilah Utami, dan Farsya Aska Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai jenis resiko dan mitigasi pada bisnis Cisrol. Pendahuluan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang terus berkembang, di mana permintaan akan makanan kreatif dan inovatif akan semakin meningkat. Dalam konteks ini, Cisrol, sebuah hidangan yang sederhana namun lezat, telah menarik perhatian banyak orang sebagai pilihan makanan ringan atau camilan yang memuaskan. Selanjutnya, mitigasi resiko. Apa sih pengertian dari mitigasi resiko? Jadi, mitigasi resiko merupakan bagian dari manajemen risiko di mana kedudukannya adalah sebagai solusi dari sebuah pemecahan sebuah resiko. Mitigasi resiko adalah tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya resiko dan atau kemungkinan terjadinya resiko. Mitigasi resiko adalah menerima resiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk resiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan resikonya. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor pada mitigasi resiko. Menurut Dorian Lisa, ia menjelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan mitigasi dengan baik. Faktor-faktornya antara lain yang pertama, adanya analisis biaya hingga manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi. Kemudian yang kedua, melakukan timeline mitigasi dengan tepat. Dan yang ketiga, adanya ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, selain pengertian dan faktor-faktor pada mitigasi risiko, terdapat pula tujuan dari mitigasi risiko. Jadi, mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respon risiko terhadap sesuatu yang berisiko. Diidentifikasikan dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Selain itu juga, mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan dan membahayakan pemilik risiko tersebut. Selanjutnya kita beralih pada Cisrol. Jadi, bagaimana sih asal-usul dan popularitas Cisrol? Cisrol merupakan salah satu varian dari roti yang diisi dengan keju dan bahan-bahan lainnya seperti daging, sayuran, atau rempah-rempah. Nah, Cisrol ini telah menjadi hidangan yang populer di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara Barat dan Asia. Asal-usul Cisrol diyakini berasal dari negara-negara Eropa seperti Prancis dan Italia, di mana roti diisi dengan keju telah menjadi bagian dari tradisi kuliner selama berabad-abad. Namun, dengan berbagai variasi dan modifikasi, Cisrol telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu camilan yang sangat disukai oleh banyak orang. Selanjutnya, bagaimana potensi pasar dan permintaan konsumen? Nah, dalam era modern ini, Cisrol telah menjadi pilihan yang populer di berbagai kesempatan, mulai dari camilan ringan untuk acara sosial hingga makanan pembuka di restoran mewah. Permintaan akan Cisrol terus meningkat seiring dengan peningkatan minat konsumen terhadap makanan ringan yang lezat namun sehat. Potensi pasar untuk bisnis Cisrol juga sangatlah besar, terutama
di kota-kota metropolitan dan pusat perbelanjaan yang ramai. Konsumen yang mencari alternatif camilan yang menggugah selera tetapi tetap sehat akan menjadi target utama bagi bisnis cheese roll. Selanjutnya, terdapat mitigasi risiko dalam memulai bisnis cheese roll. Yang A, resiko bahan baku. Yang pertama, ketersediaan dan fluktuasi harga. Maksudnya adalah ketersediaan bahan baku utama seperti keju dan kulit lumpia dapat terpengaruh oleh musim, cuaca, dan kondisi pasar. Fluktuasi harga juga dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Yang kedua, kualitas bahan baku. Penggunaan bahan baku berkualitas rendah dapat mempengaruhi rasa dan tekstur pada cheese roll. Hal itu dapat merusak reputasi bisnis. Strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, diversifikasi pemasok. Pengusaha memiliki beberapa pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan meminimalkan dampak dari fluktuasi harga. Kemudian yang kedua, membangun relasi dengan pemasok. Membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan akses ke bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, penerapan kontrol kualitas. Dengan melakukan kontrol kualitas yang ketat pada bahan baku untuk memastikan kualitas produk akhir sebelum dijajakan kepada konsumen. Nah, strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Dengan membuat dan menerapkan SOP untuk setiap tahap produksi untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk yang akan dijual. Yang kedua, investasi dalam peralatan produksi. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, yaitu dengan berinvestasi dalam peralatan yang lebih modern dan efisien. Yang ketiga, perencanaan dan manajemen produksi yang efisien. Merencanakan produksi dengan baik untuk menghindari pemborosan bahan baku serta memastikan efisiensi produksi. Kemudian, terdapat risiko produksi. Yang pertama, kesalahan produksi, di mana kesalahan dalam proses produksi seperti adonan yang tidak pas atau proses penggorengan yang tidak tepat dapat menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan memenuhi permintaan. Kapasitas produksi yang tidak memadai dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar, terutama saat permintaan dari konsumen meningkat. Oke, selanjutnya saya Muhammad Helmi Fauzi akan melanjutkan presentasi yang telah tadi teman saya paparkan. Saya akan melanjutkannya terkait jenis risiko dan mitigasi pada bisnis cheese roll. Nah, berikut ada risiko pemasaran dan penjualan. Nah, yang pertama ada persaingan ketat. Persaingan ketat di sini merujuk pada pasar cheese roll cukup kompetitif dengan banyak pemain yang established. Yang kedua, lalu ada kesulitan menjangkau target pasar. Nah, maksudnya ini memilih strategi pemasaran yang tepat dan efektif dalam menjangkau target pasar yang lebih luas. Lalu yang ketiga itu tuh ketidakmampuan membangun merek yang kuat. Nah, di sini membangun merek yang kuat dan berbeda dari pesaing untuk menarik konsumen. Jadi setiap merek ini ada ciri khas, ada keunikan yang berbeda dari pesaing-pesaing yang lain agar merek ini bisa dikenal dan bisa mampu istilahnya menarik para konsumen terkait produknya ini. Lalu ada strategi mitigasi. Nah, strategi mitigasi ini yang pertama ada riset pasar dan analisis persaingan. Melakukan riset pasar untuk memahami tren pasar dan strategi pesaing. Lalu yang kedua, strategi pemasaran yang tepat. Mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif, efektif untuk menjangkau target pasar seperti media sosial, promosi, dan kerjasama dengan influencer. Lalu yang ketiga, membangun merek yang kuat. Membangun merek yang kuat dan unik diingat dengan logo, tagline,
dan identitas visual yang menarik. Oke, selanjutnya ada risiko ketidakmampuan mengelola keuangan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pengalaman keuangan. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola keuangan bisnis dapat mengakibatkan pengeluaran berlebihan dalam probabilitas yang rendah. Lalu yang kedua, kesulitan mengatur arus kas. Nah, arus kas yang tidak stabil dapat menghambat operasi bisnis dan membahayakan kelangsungan hidup bisnis. Lalu ada strategi mitigasinya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan keuangan. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola keuangan bisnis dengan mengikuti pelatihan atau seminar. Lalu yang kedua, pembuatan catatan keuangan yang akurat. Nah, mencatat semua transaksi keuangan secara akurat dan teratur untuk melacak pengeluaran dan pendapatan. Lalu yang ketiga, membuat anggaran dan perencanaan keuangan. Membuat anggaran dan perencanaan keuangan yang matang untuk memastikan penggunaan dan dana yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu risiko yang dapat dikendalikan dalam bisnis Cisrol. Yang pertama, risiko kualitas produk. Maksud dari risiko kualitas produk di sini merupakan salah satu yang paling penting dalam bisnis Cisrol. Produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan dan reputasi bisnis yang buruk. Nah, solusinya adalah dengan menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat selama seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan akhir. Pelatihan karyawan tentang standar kualitas yang diharapkan dan penggunaan teknologi untuk memantau dan memastikan kualitas juga penting. Seperti itu. Selanjutnya, resiko ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku yang tidak terjamin dapat menjadi risiko yang signifikan dalam bisnis Cisrol. Perubahan cuaca, fluktuasi harga atau masalah pasokan dari pemasok dapat mengganggu jalannya produksi. Lalu solusinya adalah dengan melakukan diversifikasi pemasok dan memiliki persediaan cadangan bahan baku untuk mengatasi kemungkinan kekurangan pasokan. Selanjutnya, kontrak jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya juga dapat membantu mengamankan pasokan bahan baku. Lalu selanjutnya ada risiko persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat di pasar makanan dan minuman dapat menjadi risiko bagi bisnis Cisrol, terutama bagi pemain baru atau bisnis kecil. Solusinya adalah dengan mengembangkan keunggulan kompetitif yang membedakan produk Anda atau produk kita dengan produk pesaing, seperti inovasi dan resep, kualitas produk yang unggul, atau pelayanan pelanggan yang unggul. Memahami kelemahan pesaing dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk menarik konsumen dapat membantu mengatasi risiko persaingan yang ketat. Nah, selanjutnya risiko pemasaran yang tidak efektif. Pemasaran yang tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan bisnis Cisrol dan menyebabkan penurunan penjualan. Solusinya adalah dengan merencanakan strategi pemasaran yang tepat, termasuk identifikasi target pasar yang jelas, penggunaan saluran promosi yang relevan, dan pengukuran kinerja pemasaran secara teratur untuk mengevaluasi efektivitasnya. Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital juga dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya, risiko yang tidak dapat dikendalikan dalam bisnis Cisrol. Pertama, risiko perubahan tren konsumen. Perubahan tren konsumen merupakan risiko yang tidak dapat diprediksi dalam bisnis Cisrol. Selera konsumen dapat merubah secara tiba-tiba yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk Anda. Solusinya adalah dengan tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan tren pasar, serta terus memantau perilaku konsumen dalam memperbarui strategi pemasaran dan produk secara berkala. Lalu yang kedua, risiko bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai yang menyebabkan gangguan dalam rantai pasok atau merek atau merusak fasilitas produksi. Nah, solusinya dengan memiliki rencana darurat yang baik dan melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap bencana alam. Melakukan asuransi bisnis juga membantu melindungi aset dan mengurangi dampak finansial dari bencana alam. Selanjutnya ada resiko regulasi dan kepatuhan.
Perubahan regulasi atau kepatuhan terhadap standar sanitasi dan keamanan pangan dapat mempengaruhi operasional bisnis Cisro. Solusinya adalah dengan memahami dan mematuhi semua regulasi yang berlaku dan dalam industri makanan dan minuman, serta mengikuti perkembangan peraturan yang mungkin mempengaruhi bisnis Anda. Melakukan pelatihan karyawan tentang kepatuhan regulasi juga penting untuk menjaga standar keamanan sebuah produk. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Cisro adalah sebuah bisnis yang menawarkan produk unik, tetapi memiliki resiko yang perlu diperhatikan. Resiko utama dalam bisnis ini meliputi persaingan pasar yang ketat, fluktuasi harga, bahan baku, dan tantangan dalam menjaga kualitas produk. Untuk mengurangi resiko tersebut, strategi mitigasi yang efektif meliputi inovasi produk, diversifikasi pasokan bahan baku, dan implementasi kontrol kualitas yang ketat. Dengan memperhitungkan risiko dan mengadopsi langkah-langkah mitigasi yang tepat, Cisro dapat mengoptimalkan potensi pasar dan mencapai keberhasilan jangka panjang dalam industri makanan. Nah, itu presentasi perwakilan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.